Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Binta Mutia Rizky, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Binta yang telah memberikan kami waktu dan kesempatannya untuk dapat mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alfia Suryani dengan 24044200016 selaku moderator pada hari ini, dan perkenalkan juga kelompok kami yang beranggotakan saya. Saya Arfianti Wulandari, NIM 21014201104. Saya Ani Lutfiah, NIM 22014201111. Dan saya yang terakhir adalah Mutia Farsa Saputra dengan NIM 2201420136. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai perkembangan psikososial. Langsung saja pada materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ani Lutfiah. Kepada Ani, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan dan perkembangan psikososial. Pengertian perkembangan. Perkembangan dan pertumbuhan saling memiliki keterikatan yang sulit dipisahkan. Perkembangan adalah konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek mental atau psikologis. Sedangkan perkembangan psikososial merupakan tahap kehidupan seseorang yang dimulai dari kelahiran hingga kematian, yang mana dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh sosial yang saling berinteraksi dengan suatu organisme yang membuat menjadi lebih matang, baik secara fisik maupun psikologis. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Arfianti Wulandari. Kepada Arfianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Alfia atas waktunya. Untuk materi yang kedua adalah materi mengenai tahap-tahap perkembangan sosial. Untuk tahap-tahap perkembangan sosial ini, yang pertama adalah pada fase bayi awal, ketika usia 0 sampai dengan 1 tahun, yaitu ada tahap percaya versus tidak percaya. Pada tahap ini, perkembangan kepercayaan membutuhkan pengasuhan yang hangat dan juga bersahabat. Hal positifnya adalah rasa nyaman dan berkurangnya ketakutan sampai titik minimal. Ketidakpercayaan akan tumbuh jika bayi diperlakukan terlalu negatif atau diabaikan, menurut Erikson. Kemudian untuk yang kedua adalah bayi lanjut. Ini berkisar usia 1 sampai dengan 3 tahun dengan kecenderungan mandiri versus rasa malu dan ragu. Pada tahap psikologis Erikson yang kedua, tahap ini terjadi pada masa bayi lahir dan masa belajar berjalan. Setelah mempercayai pengasuhnya, maka sang bayi mulai menemukan bahwa tindakannya adalah tindakan sendiri. Mereka menegaskan independensi dan menyadari kehendaknya sendiri. Jika bayi dibatasi terlalu banyak atau dihukum keras, mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu. Kemudian untuk pada tahap Erikson yang ketiga ada anak awal pada usia 3 sampai dengan 6 tahun, yaitu ada kecenderungan inisiatif versus rasa bersalah. Saat anak merasakan dunia sosial yang lebih luas, mereka mendapat lebih banyak tantangan ketimbang saat bayi. Anak harus lebih aktif dan mempunyai tujuan. Orang tua berharap anak lebih bertanggung jawab dan menyuruh anak mengemban tanggung jawab untuk menjaga tubuh dan milik mereka. Kemudian untuk memunculkan rasa tanggung jawab itu akan membutuhkan inisiatif. Anak merasa bersalah tatkala ia tidak bertanggung jawab atau merasa cemas. Kemudian pada tahap keempat, tahap ini dialami anak pada usia sekolah dasar, yaitu pada usia 6 sampai 12 tahun. Ada kecenderungan industri versus inferioritas.
Inisiatif itu berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Tatkala anak masuk sekolah dasar, menggunakan energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Masa kanak-kanak akhir menjadikan anak bersemangat untuk belajar saat imajinasi mereka berkembang. Bahayanya ketika pada fase ini adalah muncul rasa rendah diri atau yang dapat kita sebut inferioritas, ketidakproduktifan, dan juga inkompetensi. Kemudian untuk yang kelima, tahap ini terjadi ketika anak berusia remaja atau masa-masa puber, berkisar antara usia 12 sampai dengan 18 tahun, dengan kecenderungan identitas versus kekacauan identitas. Remaja pada usia ini itu berusaha untuk mencari tahu jati dirinya, apa makna dirinya, dan kemana mereka akan menuju. Mereka dihadapkan dengan peran baru dan status dewasa, seperti pekerjaan atau pacaran. Remaja pada tahap ini perlu diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi berbagai cara untuk memahami identitasnya. Tatkala tidak mempunyai kesempatan eksplorasi, maka mereka akan mengalami kebingungan tentang identitas jati dirinya. Kemudian, yang keenam adalah terjadi pada masa dewasa awal dengan usia 18 sampai 40 tahun. Intimidasi versus isolasi. Pada tahap ini, tugas perkembangannya adalah membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Bahayanya yang mungkin muncul ya, kalau mengalami kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan terisolasi secara sosial atau menyendiri atau bahkan dijauhi seperti itu. Untuk tahap yang ketujuh adalah tahap dewasa. Dialami pada masa dewasa pertengahan, berkisar usia 40 sampai dengan 50 tahunan. Untuk generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi selanjutnya. Melalui peran ini, orang dewasa membantu generasi muda untuk mengembangkan hidup yang berguna. Deskripsi stagnasi sebagai perasaan tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu generasi muda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8. Tahap psikososial yang ke-8 ini adalah tahap yang berhubungan dengan masa dewasa akhir, yaitu masa lanjut, dengan kisaran usia 60 tahunan sampai meninggal. Orang yang merenungi kembali hidupnya akan memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan. Kalau evaluasi retrospektif positif, mereka akan mengembangkan rasa integritas, yaitu mereka akan memandang hidup mereka yang utuh dan juga positif dan layak dijalani. Dan sebaliknya, apabila individu akan putus asa tatkala renungannya negatif. Kemudian untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah faktor keluarga. Banyak studi telah membuktikan bahwa hubungan pribadi di dalam lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh, yaitu baik hubungan antara ibu dan ayah, anak dengan saudaranya, dan juga anak dengan orang tuanya. Pengaruh ini sangatlah kuat terhadap perkembangan sosial anak. Kemudian posisi anak dalam keluarga, apakah anak yang paling tua, anak tengah, atau anak bungsu, atau bahkan juga anak tunggal, sangat berpengaruh. Ukuran keluarga, misalnya, tidak hanya mempengaruhi pengalaman sosial awal, tetapi juga sering mendapatkan perhatian yang lebih dari semestinya jika itu merupakan anak tunggal. Akibatnya, mereka akan mengharapkan perlakuan yang sama dari orang-orang luar dan kecewa jika mereka tidak mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah faktor sekolah. Ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi mereka, meskipun pengaruh teman sebaya biasanya lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh guru dan orang tua. Studi tentang perbedaan antara pengaruh teman sebaya dan pengaruh orang tua terhadap keputusan anak pada berbagai tingkatan umur menemukan bahwa dengan meningkatnya umur anak,
Jika nasihat yang diberikan oleh keduanya berbeda, maka anak cenderung lebih berpengaruh oleh teman sebayanya. Kemudian untuk pengaruh yang kuat dari kelompok teman sebaya pada masa kanak-kanak akhir sampai dengan anak menginjak usia remaja. Sebagian berasal dari keinginan anak untuk dapat diterima dalam kelompok, dan sebagian lagi dari kenyataan bahwa anak menggunakan waktu lebih banyak dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tua, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat. Bagaimana telah disebutkan terdahulu, bahwa sejak anak mulai sekolah, anak memiliki usia geng, yaitu usia pada saat itu kesadaran sosial berkembang pesat. Namun, tidak berarti tanpa resiko, sebab kehidupan geng turut mempengaruhi perkembangan berbagai macam perilaku sosial. Pengaruh geng di samping membantu anak-anak menjadi pribadi yang mampu bermasyarakat, sebaliknya, kehidupan geng menopang perkembangan kualitas perilaku sosial tertentu yang tidak baik, seperti sombong, kenakalan, dan sebagainya yang kadang-kadang meresahkan orang tua dan guru, dan juga tentunya masyarakat. Penerimaan dan penghargaan secara baik masyarakat terhadap diri anak, lebih-lebih terhadap peserta didik, mendasari adanya perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan juga rasa percaya diri yang mantap. Sebaliknya, jika perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan rasa percaya diri yang mantap bagi anak akan menimbulkan pandangan ataupun persepsi positif terhadap masyarakatnya, sehingga anak lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu Mutia. Kepada Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan psikososial. Yang pertama adalah perkembangan perasaan dan emosi. Pengertian perasaan. Perasaan didefinisikan sebagai pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Max Weber membagi perasaan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah perasaan pengindaan yang berhubungan dengan penyinderaan. Misalnya rasa panas atau dingin. Yang kedua adalah perasaan vital, perasaan yang dialami oleh seseorang yang berhubungan dengan tubuh, misalnya rasa lelah, lesu, dan segar. Yang ketiga adalah perasaan psikis. Perasaan psikis menyebabkan perubahan psikis, misalnya perasaan senang, sedih. Dan yang terakhir adalah perasaan pribadi. Perasaan yang dialami seseorang secara pribadi, misalnya perasaan terasing, luka, suka, ataupun tidak suka. Pengertian emosi. Emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan terangsang dari organisme yang mencakup pengalaman yang disadari dan bersifat mendalam dalam memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Definisi lain menyebutkan bahwa emosi adalah suatu respon atau reaksi terhadap suatu perangsang yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis, disertai dengan perasaan yang kuat, misalnya mengandung kemungkinan untuk meletus. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perasaan kuat kaitannya dengan emosi. Perasaan merupakan bagian dari emosi dan tidak terdapat perbedaan yang tegas antara perasaan dan emosi. Yang kedua adalah hubungan antara emosi dan tingkah laku. Hubungan antara emosi dan tingkah laku dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori sentral. Teori sentral merupakan gejala kejasmanian yang timbul sebagai akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi, individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam jasmaninya. Yang kedua adalah teori perifer. Merupakan perubahan psikologis yang terjadi dalam emosi yang disebabkan adanya perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini menyebabkan perubahan psikologis yang disebut emosi. Menurut teori ini, orang susah karena menangis, orang senang karena tertawa, bukan karena senang. Yang ketiga adalah teori kedaruratan emosi. Teori ini menyatakan bahwa emosi merupakan reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat. Emosi dan perasaan marah dapat mengakibatkan tubuh memproduksi zat adrenalin.
Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kondisi yang ikut mempengaruhi emosi dominan. Yang pertama adalah kondisi kesehatan. Kesehatan yang baik akan mendorong emosi yang menyenangkan bagi anak, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Yang kedua adalah suasana rumah. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang berisi kebahagiaan dan sedikit pertengkaran, anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga adalah cara mendidik anak. Cara mendidik anak sangat berpengaruh pada perkembangan anak, seperti cara mendidik anak yang bersifat demokratis dan permisif, akan menimbulkan suasana rumah yang lebih santai atau rileks, yang akan menjunjung bagi ekspresi emosi yang menyenangkan. Yang keempat adalah hubungan dengan para anggota keluarga. Apabila hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara akan lebih banyak, akan menimbulkan kemarahan dan kecemburuan, sehingga emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. Yang kelima adalah hubungan teman sebaya. Anak diterima dengan baik oleh kelompok atau teman sebaya, maka emosi yang didapatkan adalah menyenangkan, akan lebih dominan. Sedangkan jika anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebayanya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi lebih dominan. Yang keenam adalah perlindungan yang berlebihan. Orang tua dengan cara mendidik anaknya secara berlebihan atau overprotective akan menimbulkan rasa takut pada anaknya menjadi lebih dominan, karena anak selalu merasa hidup dengan segala prasangka bahaya terhadap segala sesuatu. Yang ketujuh adalah aspirasi orang tua. Jika orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi bagi anaknya, anak tersebut akan menjadi canggung, malu, dan merasa bersalah apabila anak tersebut menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan orang tuanya. Yang terakhir adalah bimbingan orang tua. Bimbingan diperlukan sekali-sekali untuk mencegah kemarahan menjadi lebih dominan. Tanpa bimbingan semacam ini, emosi tersebut akan menjadi dominan, terutama apabila frustasi yang dialami anak dan merasa tidak adil. Faktor selanjutnya adalah kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas yang menguat. Yang pertama adalah kondisi fisik. Apabila keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan yang buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka anak akan melangi emosionalitas yang tinggi. Yang kedua adalah kondisi psikologis. Contohnya adalah anak yang tingkat intelektualnya rendah, rata-rata mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang intelektualnya lebih tinggi, padahal umurnya mereka sebaya. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus merangsang anak menjadi lebih emosional. Contohnya, kekangan yang berlebihan, sikap orang tua yang lebih mencemaskan atau terlalu melindungi, atau suasana otoriter di sekolah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.